Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nasya Sari dengan NIM H540 1221034. Di video kali ini aku mau ngejelasin apa itu Sarima dan mau demonstrasiin gimana cara menganalisis Sarima pakai software Stata dan RStudio. Jadi pertama-tama untuk pembukaan aku mau ngejelasin apa itu Sarima. Jadi Sarima atau seasonal Arima adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data time series yang punya pola musiman. Nah, model ini bisa digunakan oleh siapa aja yang bekerja dengan data berkala seperti penjualan bulanan, suhu harian, atau permintaan musiman suatu produk. Nah, Sarima ini bisa diterapkan juga di berbagai bidang seperti ekonomi, cuaca, bisnis retail, dan keuangan untuk memahami pola musiman dalam data. Nah, kapan kapan Sarima bisa digunain? Jadi, Sarima ini digunain kalau misalnya di dalam suatu data tuh ada pola berulang dalam interval tertentu, misalnya setiap bulan, atau setiap kuartal, atau setiap tahun misalnya. Terus, Sarima ini membantu membuat prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan model Arima standar karena dia juga mempertimbangkan komponen musiman yang berulang secara periodik gitu. Jadi misalnya kalau lagi Lebaran tiba-tiba misalnya permintaan melonjak itu kan karena ada musiman. Kalau misalnya di Arima dia nggak mempertimbangkan musiman tersebut, tapi kalau di Sarima ini dia mempertimbangkan pola musiman tersebut. Jadi bisa jadi hasil yang dihasilkan sama Sarima ini bisa jadi lebih akurat dari Arima karena pun nanti di hasil forecastnya si Sarima ini ngelihat pola seasonal ini sebagai musiman gitu, bukan emang karena pola datanya kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih Sarima ini sama kayak Arima. Jadi kalau Arima itu dia parameternya ada P kecil, D kecil, sama Q kecil. Nah, kalau misalnya Sarima ini nanti dia ketambahan P besar, D besar, Q besar, sama M. Jadi untuk pengertiannya sama. Nah, tapi si M ini itu tuh dia panjang siklus musiman. Kalau misalnya data yang kita punya bulanan, berarti per musim itu 12 dan seterusnya gitu. Oke, langsung aja. Eh, Pertama-tama aku mau demonstrasi gimana cara analisis Sarima pakai eh RStudio dulu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya yang pasti teman-teman pertama-tama siapin dulu datanya. Di sini aku udah punya data uang beredar dari tahun 2020 bulan Januari sampai 2024 bulan Desember. Nah, kalau udah ada datanya, kita langsung buka aja Studio, terus di sini klik file, terus di sini import dataset from Excel. Nah, di sini cari di eh di mana? Nah, aku naruh datanya di sini. Terus nanti dia bakal keluar preview di sini. Tunggu aja. Nah, kalau udah ini diubah, ini jadi numerik dan ini kita skip aja karena nanti nggak kebaca dia. Ini skip. Terus kalau ini tunggu lagi. Nanti kalau udah, langsung aja kita import. Nah, kalau udah kita import, nanti bakal keluar datanya di sebelah sini ya, di yang M2. Terus kita ke file, new file, script. Ini ada dua, aku hapus aja salah satunya. Nah, kalau udah, uh, nah, kita kan udah punya datanya di sini, terus kita udah punya uh, tempat untuk kita ngolah datanya. Jadi di sini kita pertama-tama kita ngubah dataset M2 tadi jadi format time series dengan sesuaiin sama periodenya. Jadi kita di sini langsung aja tulis M2 sesuaiin sama nama variabel teman-teman nanti. Jadi sama dengan M2 spasi sama dengan spasi terus gini TS buka kurung M2 koma ini ikutin aja ya teman-teman. Start karena data kita mulai dari 2020 Januari. Jadi di sini aku tulis C 2020,1. Jadi nanti sesuaiin sama data punya teman-teman. Koma frekuensi ini frekuensinya 12 artinya dalam setahun ada 12 bulan gitu. Terus habis itu di sini langsung tutup kurung. Terus kalau udah kita blok terus run. Nah, nanti bakal keluar kayak gini. Terus kita bisa ngeliat data yang udah jadi kayak gimana. Kita ketik aja langsung M2 sama kita blok terus run. Nah, di sini kelihatan kan data-data yang udah kita set gitu. Jadi format time series dari sini 2022 Januari sampai Desember ada dari 2020 sampai 2024. Nah, kalau udah step selanjutnya kita bisa ngelihat apakah data punya kita ini stasioner atau enggak. Jadi yang pertama kita bisa visualisasi dulu datanya untuk melihat bentuk grafiknya gitu. Jadi langsung aja di sini aku ketik plot terus di sini karena variabel aku namanya M2, koma terus kasih terus min kita namain ininya ya, namain grafiknya terserah teman-teman mau apa di sini aku tulis jumlah uang beredar. Nah, kalau udah sini jangan lupa ditambahin petik 2. Belakangnya juga petik 2. Nah, kalau udah sama kita blok terus run. Nah, nanti dia bakal keluar
grafik dari data yang kita punya. Nah, dari grafik ini kita bisa ngelihat apakah ada tren naik atau turun atau pola musimannya. Terus kalau misalnya dari grafik sini kita bisa tahu nih data kita stasioner apa enggak. Nanti kalau misalnya data kita belum stasioner, kita bisa langsung differencing. Tapi kan ini kan cara non formalnya ya. Jadi biar lebih akurat lagi, aku mau ulang lagi tes pakai cara formalnya. Jadi pertama-tama kita ke package dulu, terus klik yang ini ATSA. Nah, kalau udah merah-merah kayak gini artinya udah aman. Terus kita eh, tulis ADF titik tes. Nah, terus di sini masukin variabel teman-teman. Nah, M2 kan aku, terus habis itu langsung aku run. Nah, dari sini udah kelihatan nih ternyata punya aku masih banyak yang di atas 0,05, bahkan semuanya ya. Berarti dia masih belum stasioner. Jadi langsung aja aku mau ngecek first difference-nya, apakah dia udah stasioner atau belum. Di sini aku copy aja. Paste, terus di sini tinggal di depannya tambahin if, ini untuk differencing. Terus ini pastiin balance ya untuk buka sama tutup kurungnya. Terus kalau udah sama kita blok, ini blok, terus run. Nah, di sini kan udah nih, dia semuanya di bawah 0,05. Artinya data yang kita punya dia stasioner di first difference. Nah, kalau misalnya ternyata data kita belum stasioner di first difference, nanti kita bisa differencing tambahan lagi sampai data kita stasioner. Ini karena udah, langsung aja aku masuk ke nentuin order AR sama MA dari data yang kita punya. Caranya kita nanti bakal nentuin dari ACF dan PACF-nya. Jadi pertama-tama kita ke package lagi, terus kita cari stat. Ini teman-teman harus pastiin sebelum mulai semuanya harus ke checklist. Nah, karena ini udah ke checklist, langsung aja ACF. Nah, karena tadi kita stasioner di first difference, jadi di sini aku tulis div M2. Ya, kalau udah, langsung aja sekalian sama PACF-nya. Ya, karena sama aja. Terus kalau udah, kita blok dua-duanya, langsung kita run. Nah, nanti dia bakal keluar kayak gini. Ini PACF-nya, ini ACF-nya. Kalau misalnya kita lihat dari grafik ini, asumsi kita ACF-nya, I-nya di sini satu ya, karena dia keluar dari garis koreogramnya di leg pertama. Kalau misalnya PACF-nya, dia juga sama, satu. Jadi asumsi kita sementara PQM, sorry, P, DQ, P-nya satu, D-nya tadi karena kita first difference-nya satu, difference-nya satu, berarti P-nya satu, D-nya satu, Q-nya juga satu. Sementara asumsi kita kayak gitu. Nah, itu kan baru arimanya kan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung tahu model yang paling bagus untuk data kita, base modelnya itu apa gitu. Jadi langsung aja kita ke forecast, kita ke package dulu, terus kita cari forecast. Nah, ini checklist. Kalau di checklist, nah kalau di checklist kita bisa langsung aja ketik di sini auto titik arima. Nah, nanti kayak gini. Terus masukin tadi variabel kita M2, trace sama dengan true. Nah, ini kalau udah langsung kita blok terus kita run. Nah, nanti dia bakal keluar kayak gini. Terus di sini dia langsung keluar base model. Nah, ternyata base model dari kita itu ininya P-nya satu, D-nya satu, Q-nya 0, terus P besarnya satu, eh, D besarnya 0, Q besarnya 0, dan M-nya 12. Sama, berarti nggak beda jauh sama yang tadi asumsi kita di awal ya. Kan tadi kita asumsinya 1, 1, 0. Nah, 1, 1, 1, sorry. Terus kalau udah, karena kita udah ketahuan base modelnya apa, jadi ini karena di RStudio tuh dia dikasih fitur yang bisa langsung tahu base model kita apa. Jadi bisa mempersingkat waktu. Nah, kalau udah karena kita udah ketahuan base modelnya kayak gini, kita mau langsung forecast dulu ya. Jadi kita masukin dulu modelnya. Tadi model satu, sorry ininya. Ya, tadi Alpha 5, M2, sebenarnya nggak apa sih. Trace sama dengan true, terus tutup, nah terus enter. Terus habis itu masukin modelnya. Model satu, masukin manual sama dengan A5, 5, wah, A5, terus M2, koma, order sama dengan, ya sama dengan C, 41, tadi kan 1,1,0, terus sampingnya koma lagi untuk salimanya, terus tulis seasonal,
seasonal sama dengan sini tadi list buka kurung hmm, order sama dengan C buka kurung 1,0,0. Terus kalau udah tuh kurung lagi terus koma period sama dengan 12. Nah ini kelebihan satu. Hmm, ini ada yang salah. Oh, belum selesai ternyata teman-teman. Terus kalau udah koma lagi include tick brief sama dengan true. Terus tutup kurung. Ini kita blok aja. Nanti run. Nah, kalau udah biru berarti udah aman ya. Dia nggak langsung keluar nanti. Hmm, kalau udah ini kita mau lihat OF test sama IC-nya. Langsung aja kita ke package. Terus cari LM test. Nah, sini di checklist dulu. Udah merah-merah berarti udah aman. Terus langsung aja COF test. Itu di sini. COF test. Nih. Terus dalam kurungnya diisi sama sesuai sama yang teman-teman isi sini ya. Kan sini aku tulisnya model satu. Jadi sini aku tulis model satu. Terus bawahnya kita juga mau cek IC. AIC. Dalam kurung model model satu. Nah, kalau udah langsung aja dua-duanya kita bangun. Kita run. Nah, di sini kita bisa lihat, yang kita lihat di sininya, dia semuanya udah di bawah 0,05. Artinya dia udah signifikan IC-nya nilainya segini. Harusnya kita nge-compare IC-nya sama model lain, tapi karena di sini kita udah tahu bis modelnya, jadi harusnya ini udah lebih bagus, lebih tinggi daripada model lain yang kalau misalnya kita compare manual gitu. Terus kalau udah semua, kita bisa langsung forecast data setelah data yang kita punya gitu. Langsung aja kita forecast nih, terus masukin model satu sama dengan koma, sorry. Terus ini misalnya tadi kan data punya aku dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, misalnya aku mau tahu sampai 5 data setelahnya gitu. Dari sini aku tulis 5. Kalau misalnya berarti 5 bulan setelahnya. Kalau misalnya mau 6 bulan ya berarti 6. Tapi forecast di sini nggak bisa dalam jangka panjang karena hasilnya bisa jadi kurang akurat. Nah, kalau udah langsung aja kita blok terus run. Nah, langsung dia keluar. Tadi kan data yang kita punya cuma sampai 2024 Desember. Nah, sekarang kita punya Januari 2025 sampai Mei 2025. Nah, di sini point forecast ini tuh prediksi nilai tengah, terus low di sini atau high di sini itu tuh interval prediksi tingkat kepercayaannya berarti kalau low 80, kalau high-nya di sini 80, di sini ada yang 95, ada yang 95% gitu. Oke, selanjutnya aku mau ngejelasin gimana cara analisis Sarima pakai software Stata. Pertama-tama, pastinya sediain dulu datanya. Kalau udah, langsung aja kita copy. Di sini aku pakai data sama kayak tadi yang aku pakai di RStudio, data uang beredar. Terus kalau udah, kita balik lagi ke Stata. Nah, nanti di sini kita klik data editornya, terus kita paste aja langsung. Terus kita klik variable names. Jadi nanti di kolom atasnya ini untuk nama variable name-nya. Terus kalau udah, tadi aku copy variabel M2-nya aja karena kalau time variabelnya di copy juga takutnya nggak kebaca. Jadi aku copy M2-nya aja. Terus kalau udah kita ke ini ke kolom komen. Ini aku gedein juga. Nah, kalau udah kita balik ke sini. Terus kalau udah kita ketik gen t sama dengan underscore n. Tadi kan kita nggak masukin time variabelnya. Jadi cara dapet time variabelnya adalah lewat sini. Nih, di data editornya kita bisa lihat dia udah nambah satu kolom baru. Terus kita mau ubah sekarang biar dia jadi sama kayak yang kita punya tadi 2020 M1 sampai 2024 M12. Caranya kita di sini ketik lagi gen new test sama dengan TM buka kurung 2020 M1. Tadi data aku mulainya dari 2020 M1, tutup kurung, terus ditambah plus T min 1. Udah enter aja. Terus sini kita lihat, bisa lihat data yang kita punya sekarang. Jadi kayak gini, udah ada new T, ada kolom baru. Terus kita tinggal ubah aja biar dia jadi apa namanya? Biar dia bisa jadi kayak 2020 M1 gitu-gitu. Caranya kita klik di sini new T-nya, terus formatnya kita ubah. Ini ubah jadi monthly. Terus kalau udah oke aja, nah kan dia udah nih berubah sampai bawah ya. Sampai 2024 M12. Nah kalau udah,
balik lagi ke tadi kita set time variabelnya, di set new t, terus enter. Nah, kalau udah sama kayak analisis time series sebelumnya, kita harus cek dulu apakah data yang kita punya ini stasioner atau enggak. Jadi ada dua cara, bisa ngeliat dari grafik, bisa juga lewat cara formal yang lewat unit row test. Sekarang kita coba dulu yang dari grafik ke grafik, terus time series graph, line plots. Nah, di create ini kita nanti masukin ya variabelnya M2. Nah, kalau udah langsung aja accept, terus oke. Nah, dia muncul nih grafik kayak gini kan. Dari grafik yang kita punya sekarang kan kita bisa lihat dia punya tren. Jadi asumsi kita, data kita ini masih belum stasioner. Cuman kita coba lagi pakai cara yang lebih akurat, pakai Dickey Fuller test. Langsung aja di sini aku tulis D Fuller M2. Enter. Nah, ternyata hasilnya masih 0,0, lebih dari 0,05. Jadi langsung aja aku mau coba di first difference-nya. Ya, D Fuller M2 D titik M2. Bentar. Nah, ternyata data kita udah first difference udah stasioner di first difference-nya. Nah, kalau bisa udah tahu data kita stasioner di mana, kita bisa langsung cari eh, sarimanya, sorry. Terus kalau udah caranya gimana, kita langsung aja di sini AC kan kita harus cari AR sama MA-nya dulu kan. Berarti kan I-nya udah ketahuan nih, satu. Nah, kita sekarang cari AC untuk ngeliat si key kecil dan key besarnya, MA. Jadi AC, karena kita udah tahu kita di first difference stasionernya, jadi jangan lupa tambahin D titik M2, enter. Nah, dari korelogram ini kan kita bisa bikin asumsi ya, kira-kira data kita nih masuknya model Sarima yang gimana gitu. Nah, kalau dari sini kan dia di leg pertama kan, berarti ordonya satu, key kecilnya satu. Terus sekarang kita cari key gedenya di leg ke-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan 10, berarti leg 12 ini ya, sama-sama keluar dari garis korelogram ini. Nah, jadi asumsi kita I besarnya juga satu. Terus kita lihat di leg ke-24-nya, 21, 22, 23, 24, ternyata enggak. Jadi asumsi kita sementara ini Q kecil satu, Q gede satu, D-nya satu. Nah, sekarang kita mau cari P-nya. Langsung aja tadi P, A, C, D, M2, terus enter. Nah, kalau udah, kita bisa lihat lagi nih. Ternyata dia di sini udah ngelewatin paralelogramnya. Berarti asumsi kita dia di satu juga. Berarti ini P kecilnya satu, terus kita cari P besarnya di leg ke-12. Sama-sama keluar dari garis paralelogramnya. Jadi asumsi kita P gedenya juga satu. Terus kita lihat lagi di leg ke-24, ini kan 21, 22, 23, 24. Ternyata dia enggak. Berarti P gedenya satu ya. Berarti P kecil satu, P gede satu, Q kecil satu, Q gede satu, sama D-nya juga sama-sama satu. Berarti semuanya sementara satu. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ngeliat eh ngebikin apa namanya model dari Sarimanya. Jadi ke statistik, terus ke time series, terus ini Arima and Armax. Terus kalau udah tunggu dulu. Nah, di sini dependentnya masukin M2. Tadi kan satu semua ya, ini dimasukin satu. Ini untuk Arimanya. Terus Arimanya di model kedua satu, eh ini satu. Seasonal lag-nya ini juga reset. Seasonal lag-nya jangan lupa 12. 12. Terus kalau udah oke, tunggu nanti dia bakal keluar hasilnya. Karena di SATA nggak ada fitur untuk tahu mana base model langsung, jadi kita harus ngelakuin beberapa trial. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata masih ada beberapa yang belum signifikan, masih belum di bawah 0,05. Jadi kita coba ubah lagi modelnya. Ini kan tadi kalau sesuai asumsi kita ya, sesuai prediksi kita dari parallelogram. Sekarang kita sebelum ini kita mau cek dulu AIC-nya. Jadi biar kita bisa compare sama nanti eh, model yang direkomendasiin sama RStudio tadi kita sebelumnya. Jadi di sini aku mau cek IC-nya, kita tulis aja stat IC, enter. Nah, jadi untuk model pertama kita ini, AIC-nya di 1220, BIC-nya di 1231. Nah, langsung aja aku mau cek bener nggak tadi hasil yang di RStudio itu beneran base modelnya atau enggak. Jadi ini tadi 11
sorry, 11, 0, ini 1, 0, 0, enter. Tunggu dulu. Nah, ternyata dia udah signifikan semua. Dia udah di bawah 0,05. Sekarang kita cek IC-nya apakah benar. Kalau di compare dia lebih baik daripada model sebelumnya. Di sini ternyata IC-nya 1522, BC-nya 1531, model kita sebelumnya 1220 sama 1231. Berarti benar model kedua ini better daripada model kita yang pertama. Nah, karena udah tahu nih model mana yang best model buat kita, jadi kita bisa langsung forecasting untuk cari data setelah data yang kita punya. Jadi caranya ke statistik, ke time series, setup and utilities, di sini add observation, terus di sini aku mau nambah 5 bulan, oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lihat ke ini data editornya. Jadi dia nambahin kolom baru di bawahnya, baris baru, sorry, ada 5 baris baru. Jadi kalau misalnya nanti kita baca 6, nanti dia bakal nambah 6 gitu. Nah, kalau udah ditambah tadi 5 kolom, kita langsung ketik lagi ini, kita klik lagi, tadi base model kita, terus kita enter. Terus nanti dia bakal keluar kayak gini. Nah, kalau udah kita ketik predik F N, ini aku tulis FBM2, koma Y dynamic, buka kurung, TM, buka kurung lagi, 2024 M5, tutup kurung lagi, terus enter. Nah, kita lihat di data editor. Nah, FBM ini dia udah ada ya untuk data dari 2025 sampai 2025 sampai 2025 M5. Nah, ini forecast dari cara forecast pakai Stata. Oke, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.